Apa kabar saudara? Semoga sehat selalu dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Banten bersama saya, Miselia Kartika. Sejumlah informasi menarik telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hendak dipotong, hewan kurban di Kecamatan Pontang mengamuk. Diduga stres banyak yang menonton, sapi kurban di Tangerang mengamuk. Libur panjang, Curug Goong di Pandeglang ramai dikunjungi wisatawan. Seekor kerbau yang akan dipotong di Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, mengamuk. Warga yang panik berusaha menenangkan kerbau. Bahkan seorang warga terjatuh saat kerbau menyerangnya. Peristiwa ini terjadi di Masjid An-Nimah di Desa Linduk pada Idul Adha tahun ini. Panitia kurban memotong 8 ekor sapi, 1 kerbau, dan 7 ekor kambing. Namun pada pemotongan hewan kurban yang kelima, seekor kerbau tiba-tiba mengamuk dan menyerang warga. Cuman pas mau dijatuhin itu kurang kekompakan doang dari panitia itu, menarik kakinya itu. Jadi setelah ditarik kaki kiri, kaki kanan nggak jatuh. Sempat jatuh tapi dia karena tenaganya itu kuat. Tenaga orangnya udah lelah karena udah kebanyakan motong dari sebelum kerbau itu udah 4 ekor sapi. Jadi mungkin lelah, jadi bangun lagi. Tapi alhamdulillah bisa ditangani langsung sih. Sempat terhenti beberapa menit, kerbau akhirnya berhasil dilumpuhkan dan disembelih. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Diduga stres akibat banyaknya warga yang menonton, seekor sapi yang akan dikurban di Kecamatan Larangan, Kota Tangerang mengamuk. Bahkan 2 warga yang berusaha menahan sapi terjatuh dan terseret hingga mengalami luka. Sapi tersebut mengamuk saat akan dibawa ke lokasi pemotongan hewan. Tidak sampai di situ, sapi berlari masuk ke permukiman warga dan menabrak 2 kendaraan warga hingga mengalami kerusakan. Upaya warga untuk menangkap sapi kurban yang mengamuk ini berhasil setelah sapi lari ke ruas jalan Haji Muhtar Raya dan berhasil ditangkap warga. Diduga sapi berbobot sekitar 450 kg tersebut mengamuk karena stres akibat banyak warga dan anak-anak berkerumun di sekitar lokasi pemotongan. Pas lagi awal turun tuh ada anak kecil rame, warga dikagetin sapinya karena sapinya baru turun dari stres lah di jalan kan, lari langsung. Terus yang bawa sapinya tuh nggak kompak lah, bingung, akhirnya jatuh, dulunya keseret, lari sampai ke gang 5, muter lewatin 3 gang. Akhirnya ketangkap sama saya di TK Kemas. Ditangkap sana. Setelah ditangkap, sapi berhasil ditenangkan dan dibawa ke dalam kandang untuk dilaksanakan pemotongan. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Warga Jalan Asem, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan mendadak heboh di saat momen Idul Adha. Bukan hewan kurban lepas dan mengamuk, namun warga dihebohkan dengan adanya paru-paru hewan kurban yang bertuliskan nama seseorang, yakni Muhammad Musofa bin Jalal Sayuti. Sontak temuan ini mengundang warga lain berduyun-duyun mendatangi masjid untuk melihat langsung temuan tersebut. Terlebih tulisan tersebut dibuat secara sengaja mengingat berada di dalam tubuh sapi.
Ya, karena kan kejadian ini termasuk langka ya, dan bisa dibilang baru pertama kali kejadian di sini, karena selama itu jadi panitia baru lihat ini. Nah, yang Ibu tahu itu tulisan apa, Bu? Tulisannya atas nama Bapak Muhammad Mustafa bin Janal Sayuti. Nah, beliau itu memang termasuk salah satu pengorban ya? Iya, dia udah 3 tahun ini kalau nggak salah, terus-terusan, terus kebetulan ibunya juga lagi pergi haji. Peristiwa unik ini merupakan pertama kali terjadi. Tulisan pertama kali ditemukan salah seorang panitia yang sedang memilah daging kurban. Uniknya, warga tersebut diketahui berkurban seekor kambing, namun namanya ditemukan tertulis di paru-paru sapi. Pas pelaksanaan pemotongan lancar, lalu kemudian ada bahasa lain adalah pensesetan 1 ekor sapi dan lain sebagainya. Pas ada salah satu panitia kami namanya Pak Yuda ya menyampaikan ke saya, Ustadz, ada kejadian aneh terkait dengan salah satu daging korban sapi. Anehnya adalah ditemukan ada tulisan yang bernama salah satu pemberi korban. Yang saya kemudian cek dari salah satu itu betul di panitia kami ada yang bernama yaitu Bapak Muhammad Mustafa bin Jalal Sayuti. Kita kami cek dari data yang dari panitia ke hewan korban, ternyata betul dari tertulis yang di paruh hati salah satu sapi itu adalah salah satu pemberi hewan korban. Pihak DKM Masjid pun mengajak masyarakat untuk bersikap bijak dalam menyikapi peristiwa unik ini. Ariel Maranus dan Sabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan.